Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pro prestasi. Perkenalkan, nama saya Kadang Indrayanto. Saya adalah seorang dosen di sekolah dinasan yang berlokasi di Jawa Barat, tepatnya di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD), yang berlokasi di Jalan Raya Setu nomor 89, Kelurahan Ciputu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya ditugaskan di salah satu program studi di Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, yaitu program studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya sebagai dosen di program studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian mengampu mata kuliah di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Kewarganegaraan pada semester ganjil. Pada semester genap, saya mengampu mata kuliah Etika Profesi dan Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait proses pembelajaran dan perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penunjang yang membina mahasiswa-mahasiswi dengan cara memahami masalah-masalah sosial dan seluk-beluk instansi pemerintah dan perusahaan, yang ditempuh pada semester 5 dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk itu, teori biasanya dilaksanakan secara luring di kelas, sedangkan untuk praktek biasanya dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Praktek untuk mata kuliah ini dilakukan dengan metode diskusi kelompok atau menyelesaikan tugas dari dosen. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami masalah sosial dan seluk-beluk instansi pemerintah dan perusahaan milik negara, menyangkut aspek personalianya, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dan menjelaskan apa, siapa, dan bagaimana operasional manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan kurang lebih selama 14 kali pertemuan dengan tambahan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Adapun beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang pengantar manajemen, perencanaan sumber daya manusia, peraturan kepegawaian tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, tes wawancara, kontrak kerja, promosi, demosi rotasi, analisa jabatan, kode etik pegawai, PHK, pensiun, kepemimpinan, kompensasi, dan konflik organisasi. Untuk metode pembelajaran yang digunakan meliputi penyampaian materi oleh dosen, yang kedua diskusi kelas berbasis kelompok, serta penugasan yang digunakan dengan pendekatan metode berbasis Student Center Learning yang kita kenal dengan SCL, yaitu dengan menggabungkan penjelasan teori dan praktek yang bertujuan agar tercapai pembelajaran mahasiswa-mahasiswi sesuai dengan capaian pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Maka berikut saya sertakan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada pertemuan ke-7 dengan tema materi promosi, demosi, dan mutasi. Selamat menyimak dan menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semuanya sehat? Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, tolong untuk ketua kelas untuk menyiapkan siapa? Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Duduk. Siap, gerak. Lapor kelas MTP 32 jumlah 21 siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan.
Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Kepala Kelas telah menyiapkan kelasnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama ya belajar terkait dengan promosi, demosi, dan mutasi. Nah, ini merupakan pertemuan ke-7 ya. Jadi nanti minggu depan kalian sudah masuk TS ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan sedikit mengulas materi pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat terkait dengan analisa jabatan? Pak. Silakan, Bija. Izin Pak. Izin menyampaikan untuk mengulas materi yang kemarin yaitu tentang analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses, teknik maupun cara untuk memperoleh data jabatan serta mengolahnya menjadi data pekerjaan. Adapun proses analisis jabatan itu ada 5. Yang pertama ada proses pengumpulan data pekerjaan, yang kedua ada mengumpulkan data jabatan, yang ketiga ada menganalisis, yang keempat mengolah, dan yang kelima ada menyusun, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Baik. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Nica bahwasanya terkait dengan analisa jabatan ya ada 5 tahapan yang harus dijalankan ya, termasuk tadi terkait dengan latihannya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ya terkait dengan promosi, demosi, dan mutasi. Apa sih promosi itu? Ya, kita bisa lihat di dalam bahasanya promosi secara umum ini merupakan suatu kesempatan ya untuk berkembang dan maju dan dapat mendorong karyawan untuk lebih baik, lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Jadi ini secara umum terkait dengan apa sih pengertian dari promosi. Nah, yang kedua terkait dengan dasar dari promosi tersebut ya. Tentunya dalam setiap promosi pemimpin perusahaan atau organisasi biasanya menyampaikan dasar untuk bisa mempromosikan karyawannya ya atau pegawainya. Yang pertama tentunya adalah terkait dengan pengalaman. Nah, di sini biasanya yang dilihat berkaitan dengan lamanya karyawan atau pegawai itu bekerja ya. Terus yang kedua berkaitan dengan keahlian atau kecakapan ya. Jadi si pegawai ini terkait terampilannya apa sih, keahliannya apa sih. Nah, itu biasanya sebagai dasar ya dalam menentukan suatu promosi ya. Nah, terus yang ketiga adalah kombinasi antara kecakapan dan pengalaman. Nah, jadi dalam hal ini biasanya berkaitan dengan berapa lama. Terus yang kedua adalah apa sih ahli yang ada pada seorang pegawai tersebut. Nah, yang kita lihat di sini apa sih asas-asas dari promosi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat asas promosi. Yang pertama adalah kepercayaan ya. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah formasi. Jadi ini yang biasanya dijadikan suatu asas ya bagi sebuah instansi atau perusahaan apabila akan melakukan suatu promosi bagi pegawai atau karyawannya tersebut. Syarat yang harus dilalui ya terkaitan dengan promosi pada umumnya yang pertama adalah jujur. Jadi ini menjadi suatu hal yang paling pokok ya. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga prestasi ya dalam setiap pekerjaannya. Yang keempat bisa
bekerja sama. Yang kelima, cakap. Yang keenam, loyal, ya, tentunya selalu mendukung program dari organisasi ataupun instruksi dari atasan, ya. Yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Nah, biasanya pimpinan kita itu melihat sosok seorang pegawai atau karyawan yang akan dipromosikan. Terus yang ke-8 adalah komunikasi. Gimana caranya bisa berkomunikasi, ya, baik secara internal maupun dengan eksternal, ya. Sebelum kita lanjut ke demosi, ada pertanyaan, ya, teman-teman, berkaitan dengan apa sih asas dari promosi tersebut? Yang tahu, teman-teman? Siapa? Ya, silakan. Siap, izin Pak, izin menyampaikan asas promosi ada 3. Yang pertama yaitu asas kepercayaan, yang kedua asas keadilan, yang ketiga yaitu asas promosi, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Bagus, tadi Udin sudah menyampaikan terkait dengan asas dari promosi, ya. Kalau diingat ada keadilan, terus Kepercayaan kepercayaan, dan 5 formasi, Pak. nah, dan juga formasi, ya. Nah, kita lanjut sekarang bahasan terkait dengan demosi. Apa sih demosi itu? Nah, ini merupakan suatu perpindahan, ya, dalam organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya, ya, yang melibatkan penurunan gaji maupun status. Jadi di sini disampaikan demosi dapat disimpulkan merupakan suatu tindakan, ya, yang tepat bagi karyawan apabila dalam proses kerjanya tidak dapat menyelesaikan, ya, menyelesaikan dari apa? Ya, menyelesaikan sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan apa sih yang harus kita selesaikan, target yang harus kita penuhi, ya, yang telah ditetapkan. Nah, ini secara umum pengertian dari demosi. Nah, apa sih yang menyebabkan demosi tersebut, ya? Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah kinerja buruk, ya. Nah, kita ketahui bahwasanya seorang mendapat demosi itu, ya, karena ada suatu hal, ya, berkaitan dengan kinerja yang kurang maksimal. Terus yang kedua adalah melanggar disiplin, ya. Ya, mungkin sering tidak masuk, ya, sering manggil, indisipliner, dan sebagainya, ya. Terus yang ketiga adanya perubahan organisasi, ya, yang bisa terkait dengan restrukturisasi organisasi maupun pengurangan gawe, ya. Ya, hal ini berkaitan dengan sebab-sebab, ya, adanya suatu demosi. Nah, dampaknya seperti apa, ya, demosi tersebut, ya? Yang pertama, penurunan motivasi. Yang kedua, ketidakpuasan, ya, dari siapa? Ya, dari pegawai tersebut, ya. Terus yang ketiga tentunya adalah bisa mengakibatkan gangguan, ya, psikologis. Ya, makanya jangan sampai nanti teman-teman bila setelah bekerja mengalami hal-hal demosi, ya, kita objektif bisa melakukan yang terbaik, ya, mencapai suatu target, ya. Nah, ini sekilas, ya, terkait dengan prosedurnya, ya, tentunya adalah memberitahu terlebih dahulu, ya, pada karyawan, ya, bisa dengan surat panggilan pertama, 2, 3, dan sebagainya. Nah, yang kedua adanya kesempatan, ya, karyawan itu
pegawai itu bisa membela diri atau klarifikasi ya. Dengan siapa? Ya, tentunya dengan pejabat pembina kepegawaian ya. Terus yang ketiga adalah nilai kinerja karyawan. Nah, inilah yang biasanya dilihat secara objektif ya. Jadi suatu hal yang bisa diukur, tidak secara subjektif ya. Nah, terus yang keempat, keputusan demosi oleh atasan. Ya, ini berkaitan dengan ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu lah dari atasan tersebut ya. Nah, kita lihat di instansi pemerintah atau PNS, ASN juga bisa terkena ya dari demosi tersebut ya, sesuai di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Biasanya PNS yang penilaiannya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai pemberhentian ya, sesuai dengan apa ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi terhadap PNS yang penilaian kinerjanya tidak sesuai dengan target dapat dikenakan sanksi administratif. Nah, ini tingkat dan jenis hukuman disiplin nanti bisa kalian baca lebih detail ya. Pada prinsipnya ada jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat ya, beserta konsekuensinya harus seperti apa. Nah, sebelum saya lanjut ke mutasi, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan menanyakan apa sih sebab dari demosi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Coba saya menjelaskan Pak. Untuk sebab demosi memiliki berbagai penyebab Pak. Yang pertama ada pelanggaran disiplin Pak, seperti bolos, mangkir kerja, dan indisipliner Pak. Yang kedua ada perubahan organisasi Pak, seperti pengurangan karyawan dan restrukturasi organisasi Pak. Siapa? Baik, terima kasih Saudara Fatir. Ya. Ada yang menambahkan? Coba. Silakan. Siapa? Simak Sinoman Pak. Jadi untuk sebab demosi bukan hanya tentang pelanggaran disiplin dan juga perubahan organisasi Pak, tetapi juga terdapat kinerja buruk Pak. Seperti contohnya tidak mencapai target, tidak disiplin, dan juga tidak dan juga kinerja yang kurang Pak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan demosi Pak. Demosi Pak. Nah, selanjutnya kita lihat ya, apa sih mutasi ya. Jadi secara umum mutasi itu merupakan perpindahan ya, pekerjaan orang dalam satu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya ya, sebelum mengalami perpindahan tersebut. Nah, kompensasi gaji tugas tanggung jawab baru ya, itu sama seperti yang saat ini ya, sebelum berpindah. Yang komutasi itu hanya satu linear lah, tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan ya, perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lain ya, setara ya. Nah, dalam organisasi tentunya hal ini sangat diperlukan ya. Jangan sampai kalian nanti bekerja ya 5 tahun 10 tahun di satu tempat saja. Karena apa? Mutasi itu sangat dibutuhkan ya, sebagai ya batu loncatan ya. Terus tentunya adalah biar tidak jenuh ya. Terus kita juga bisa berkembang, mengetahui kegiatan tugas dari unit-unit lainnya. Kalian bayangkan apabila kalian 5 tahun di satu tempat saja, ya pengalaman yang kalian dapatkan cuma
tempat itu. Beda kalau kalian sudah mutasi ke bidang angkutan, lalu lintas, bidang prasarana, sarana, itulah yang bisa meningkatkan ya, terkait dengan kualitas diri kita. Nah, ini adalah tujuan dari mutasi ya. Kalian nanti bisa baca ya, apa sih tujuannya. Salah satu adalah menghilangkan rasa bosan atau jenuh ya. Nah, ini sebab alasan adanya mutasi ya. Mutasi itu bisa atas permintaan kita sendiri ya. Yang kedua adalah adanya alih tugas ya. Kita dimutasi ke bidang lain ya. Atau ada yang kita minta ya, mungkin karena faktor keluarga ya, faktor orang tua dan lain sebagainya. Nah, dalam PNS tentunya mutasi itu juga diatur ya dalam Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang 20 tahun 2003 ya. Nanti kalian bisa pahami ya, seperti apa sih terkait dengan mutasi yang ada dalam instansi pemerintah ya, atau aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya mungkin sampai di sini ada yang didiskusikan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saat ini saya ada tugas ya, diskusi kelompok ya. Jadi nanti rekan-rekan memilih ya, teman-teman satu case atau persoalan ya yang ada dalam pertanyaan kelompok tersebut ya. Yang pertama terkait jelaskan pengertian promosi, mutasi, dan demosi serta apa sih perbedaannya. Yang kedua, apabila seorang ASN itu pindah dari bidang pegawaian perencanaan dengan jabatan yang sama, apakah perpindahan tersebut termasuk promosi, mutasi, atau demosi? Bisa dijelaskan. Yang ketiga, dalam kondisi apa demosi dapat dilakukan terhadap seorang ASN ya. Jadi nanti skemanya teman-teman satu meja aja ya, kalian bisa diskusi untuk memecahkan ya persoalan yang ada di depan ya. Paham teman-teman? Ya, nanti kalian bisa diskusi ya. Nah, diskusi ini juga tentunya ya bisa dianggap sebagai pemahaman persepsi ya antara sama rekan di dalam kelas ya. Seperti apa apabila kita ada tes seperti ini, saling bisa menghargai pendapat dan lain sebagainya. Silakan, waktu dimulai diskusi kurang lebih 5 menit ya, untuk langsung bisa disampaikan nantinya. Baik, waktu habis ya teman-teman ya. Silakan dipersiapkan untuk nanti menyampaikan gagasan pendapat di depan ya. Nah, ada yang kelompok yang sudah siap? Saya pilih ya, salah satu ya. Silakan si Hamid sama Matinya untuk bisa menjelaskan ya. Silakan maju ke depan.
Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Saya Madina beserta rekan saya Hafiz ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Diskusi kelompok kami akan menjawab soal nomor 2. Pertanyaannya yaitu, seorang ASN dipindahkan dari bidang kepegawaian ke bidang perencanaan dengan jabatan dan kelas jabatan yang sama. Apakah perpindahan tersebut termasuk promosi, mutasi, atau demosi? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, perpindahan tersebut termasuk mutasi karena ASN berpindah unit kerja tetapi tetap menduduki jabatan dan level yang sama. Mutasi bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan pengalaman kerja, serta mengembangkan kompetensi dari pegawai tersebut tanpa mengubah jenjang jabatannya. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Hapus. Terkait dengan pertemuan pada kali ini, ya, dapat saya simpulkan bahwasanya promosi, demosi, dan mutasi itu merupakan suatu hal yang wajar ya dalam setiap organisasi maupun instansi pemerintah. Pada prinsipnya promosi itu merupakan perpindahan ya dari satu bagian ke tempat yang lebih naik level jabatannya ya, baik dari gaji, tunjangan dan sebagainya. Demosi adalah downgrade, menurunkan dari jabatan sebelumnya. Mutasi merupakan perpindahan dari satu bagian lain yang masih setara. Ya. Nah, itu pertemuan pada kali ini. Ya, persiapkan nanti teman-teman minggu depan sudah TS ya. Nanti tolong dipelajari materi pertama sampai ke 7 ya, sebagai bahan dari tes tersebut. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan keluar kelas untuk bisa menyiapkannya laporan. Siap. Mohon izin rekan-rekan, mohon izin Bapak dosen. Duduk siap, gerak. Pembelajaran di siang hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Doa selesai. Istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.